Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi untuk nemanin jeda kamu, untuk aku sembari kamu nunggu untuk pembacaan Agustus. Jadi aku bakal bikin pick a card reading. Oke. Dan pembacaan ini khusus dengan tema apa ya? Kamu dan dia, ya. Jadi apapun yang energinya sedang bermain tentang kamu dan dia, jadi entah siapapun yang kamu tuju ini, ya. Di sini ada 4 deck kartu udah aku pilih, ya, udah aku bagikan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, sembari kamu memilih, silahkan ya, aku kasih waktu, aku bakal siapkan kartu-kartu yang lain, ya. Dan ini hujan ya, di luar hujan deras, jadi mungkin kamu bakal dengar suara hujannya, ya. Silahkan dipilih. Oke, aku adalah konselor psikologi yang menggunakan tarot, menggunakan astrologi Hindu juga, ya. Jadi kalau kamu ingin konseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini, ya. Untuk yang personal reading atau masalah spiritualitas, ya, masalah psikologi, oke, kamu bisa untuk coba klik link di sini untuk melihat price listnya, ya. Oke, udah. Kalau udah kita singkirkan, ya. Kita mulai dari yang kiri. Aku hitung sebagai deck pertama atau pile pertama, ya. Silahkan dipilih tentang kamu dan dia. Pembacaannya nggak memiliki batasan waktu ya, jadi entah kapan aja kamu tontonnya ini bakal berlaku. Oke. Jadi kita mulai untuk yang deck pertama. Kita buka dulu oracle-nya. Bentar ya, kucingku ribut. Ada TikTok, lalu ada To the Sea, tentang kamu dan dia, dan ada Chaos and Conflict. Wow. Dan di bottom of the deck ada No Place Like Home. Oh, main energinya deep ya, dalam, sesuai dengan kartu ini, To the Sea. Let's see, ini sebagai sesuatu yang dalam banget, yang apa ya, ibaratnya tersembunyi, masih misteri, masih menjadi rahasia yang mungkin belum semuanya terungkap, ya. Jadi aku ngeliat walaupun hubungan kalian sepertinya kamu dan pasangan ini tidak begitu baik saat ini, ada chaos, ada konflik, ada, pokoknya ya, ibaratnya walaupun tidak ada konflik yang sampai gimana-gimana, namun bisa jadi konflik yang udah lama menahun, udah bertahun-tahun dan gak selesai-selesai sampai sekarang, ya. Jadi membuat kalian berdua sama-sama hambar, sama-sama hampa, ya. Di satu sisi kamu dengan pasangan sama-sama saling menyayangi, sama-sama saling mencintai. Aku ngerasa ini mungkin bukan juga pasangan. Bisa energi kalian udah pisah, dalam artian kalian memilih jalan hidup masing-masing, ya.
karena aku ngerasain TikTok di sini sebagai suatu perpisahan energinya. Kita lihat tarotnya. Ada The Devil, lalu ada The Sun, dan ada Hangman. Sih, ada ketidakjelasan, ada sebuah energi yang menggantung, ya. Entah memang kalian pisah, bisa benar-benar pisah, cuman ya rasa di hati kamu dengan pasangan yang benar-benar pisah, kalian udah nggak sama-sama, itu nggak benar-benar ada dalam hati kalian. Hanya kayak oh ya udah pisah, namun kayak masih ada komunikasi walaupun cuman sedikit, ya. Tetap saling care, peduli satu sama lain. Di sini aku lihat ada Page of Cups, Ace of Wands. Aku ngerasain energi yang toxic memang, ya. Jadi kamu dengan pasangan kenapa sampai semua ini terjadi, karena memang sama-sama keras kepala, sama-sama nggak mau mengalah. Mungkin kamu ngerasa aku udah mengalah kok, jadi aku capek, jadi aku nggak mau ngalah lagi. Dan itulah, ya, walaupun kamu ngerasanya kamu udah ngalah, sebenarnya kamu tidak mengalah, ya. Jadi kamu harus pahami sendiri pola kamu seperti apa, ya. Dan di sini aku juga ngelihat kesedihan, ya. Selama kalian berpisah, aku ngerasain entah dia tahu mau gimana pun, dia tetap terpikirkan kamu, teringat akan kamu, ya. Si King of Swords. Cuman ya, aku nggak tahu harus gimana saat ini sih di Tower. Jadi Tower ini udah memperjelas apa yang aku bilang tadi, dimana adanya perpisahan, ada sesuatu hal yang membuat kalian berdua ibaratnya jalan masing-masing lah saat ini, ya. Aku harap suara aku masih gede, ya, karena hujannya makin deras. Dan apa yang aku lihat di sini juga adalah keinginan kalian berdua sebenarnya nggak muluk-muluk, ya, hanya ingin tenang dalam artian menjalani hubungan, ya, ya ibaratnya ya sederhana sebenarnya aku lihat yang dari apa yang dia mau dari kamu, ya. Jadi kita ya jalani sebaik-baiknya aja gitu. Cuman ya kok kayaknya saat ini serba salah, ya. Dia bersama kamu tuh salah, mau pisah juga salah, ya. Jadi ada bingung gitu, dia harus gimana, ya. Bentar. Dan aku ngerasain juga ada orang ketiga yang berusaha untuk sepertinya menghancurkan hubungan kalian di sini, ya. Aku nyalain dulu lilinnya sebentar, ya. Aku ngerasain banyak banget orang yang berharap kalian ini putus, dan itu cukup memberi energi yang gak baik. Jadi kayak gini loh, ibaratnya kamu dan pasangan itu sebenarnya baik-baik aja, cuman karena banyak orang yang menginginkan kalian pisah, itu kan seperti banyak doa yang tidak baik, ya. Jadi terkadang doa itu bisa terjadi dalam artian sedikit terjadi, ya. Jadi seperti ini, kalian berpisah untuk memang membuang apa yang jelek di antara kalian, yaitu doa-doa nggak baik orang sekitar yang melihat kalian bahagia, menyayangi satu sama lain. Itulah kenapa perpisahan ini ada, untuk membuang hal-hal yang nggak baik sebelumnya, ya. Namun bukan berarti kalian benar-benar pisah, tinggal pilihannya kamu untuk mau bersama lagi dengan dia apa enggak, ya, atau mencari yang baru. Itu juga ada pilihannya di tangan kamu. Sorry, salah. Lalu ada Nine of Wands. Oke. Jadi kalau memang menginginkan sesuatu,
tolong banget saat ini untuk jangan dipaksakan ya. Aku ngelihat keadaan memang saat ini kalau dipaksakan akan kurang baik, karena memang the devil atau toksisitasnya pasangan kamu sekarang sedang tinggi-tingginya. Kenapa seperti ini? Untuk membantu dia mengeluarkan sisi dia yang gak baik, dan membantu kamu untuk mengeluarkan sisi kamu yang gak baik itu. Jadi sebenarnya proses balancing di antara kalian berdua, dan bukan hal yang buruk kok ya. Dan Five of Cups, lalu ada Eight of Cups. See, untuk moving on, lepas dari kesakitan dan lepas dari kekecewaan ya, agar hubungan kalian lebih baik ke depannya dengan orang yang sama atau ingin berpisah ya. See, Two of Cups. Orang ini tetap menyayangi kamu, tetap mencintai kamu, tetap merindukan kamu. Hanya ya I will say dia butuh waktu ya. Ya ibaratnya biarkan dia sendiri. See, okay, that's it. Kita lanjut yang kedua ya, untuk menghemat waktu. Dan pilih file kedua. Oke, kedua tentang kamu dan dia untuk saat pembacaan ini ya. Ada poise, lalu ada flexible, dan ada a leg up. Wow. Dan di the bottom of the deck ada the tribe. Kamu dengan dia untuk saat ini, aku bisa bilang prinsip, suku, ataupun agama ya, apapun yang menjadi dasar dalam hidup kebanyakan manusia saat ini, itu menjadi isu atau menjadi masalah untuk kalian berdua ya. Aku ngerasain hubungan ini cukup banyak ikut campur dari orang di luar kalian ya, entah keluarga. Biarpun keluarga orang tua itu adalah tetap orang ketiga ya energinya ya, jadi nggak mesti orang ketiga itu adalah orang yang mengganggu dalam artian ya jadi pasangan gitu, no ya. Energi orang ketiga adalah energi orang lain yang berada di luar hubungan kalian berdua ya. Kita lihat tarotnya. Wow, entah salah satu dari kamu atau salah satu dari dia memang udah mempunyai sorry ya, bukan maksud aku udah, namun memang ada sudah salah satu, kok sudah sih, salah satu dari kalian memang udah kehilangan orang tua di sini aku ngeliat ya, yang cukup berdampak dalam hidup, ataupun ya setidaknya walaupun tidak kehilangan, aku ngeliat sosoknya kehilangan, jadi kayak kurang kasih sayang. Biarpun ada sosoknya ya, keluarga kayak seperti nggak harmonis gitu ya. Ada Queen of Swords, Six of Wands, dan ada Page of Cups. Oke. Aku ngerasain entah perpisahan udah terjadi atau memang perpisahan bakal terjadi. Sorry aku nggak mendoakan ya, namun yang aku lihat memang ada potensi ke sana. Jadi gini,
Seseorang di sini bisa memilih orang tuanya atau keyakinannya ataupun prinsip yang dia punya ya daripada pasangannya ya. Dia bisa meninggalkan kamu demi apapun yang udah memang dia punya saat ini, yang udah menjadi pedoman hidupnya dia ya. Bukan berarti karena kamu buruk ya, no, bukan berarti kamu gak baik ya. Hanya aja memang orang ini ekspektasinya dengan kamu itu tidak benar-benar ketemu ya, Page of Pentacles. Dan ia memang agama bukan suatu hal yang menjadi masalah sebenarnya untuk saat ini. Namun ya, yang menjadi masalah adalah memang jika ini memang agama ya, itu adalah sulitnya untuk mendapatkan ibaratnya legalitas pernikahan dalam beda agama. Dulu pemerintahan kita itu cukup mudah ya. Aku mengingat keluarga aku sendiri yang menikah beda agama itu enggak sesulit sekarang ya. Sekarang seperti harus satu agama itu ya. Jadi seseorang bisa menikah dalam satu agama, dalam arti entah pasangannya atau agama dianya ya, ataupun dalam prinsip yang dia punya. Dia ngerasa prinsip dia ataupun apa yang dia punya dari hidup dia, itulah yang tepat. Ada energi seseorang yang lari ya. Ini bisa menyakiti salah satu pihak ya. Dia mungkin merasa ini adalah hal yang tepat untuk dia lakukan. Queen of Pentacles ya. Aku ngerasain ada energi suicide ya. Seseorang yang terbebani, seseorang yang udah memberikan pengorbanan besar untuk orang yang dikasihi, untuk orang yang dicintai ya. Namun seperti enggak, kamu ngerasa ataupun dia ngerasa enggak dapat hasil yang sama. Dan hati-hati bagi kalian yang memang punya suicidal thought ya, atau pemikiran untuk bunuh diri, please ya, jangan sampai ini terjadi. Ini bukan masalah kesakitan yang terjadi saat ini dan kamu gak bisa handle. Apapun yang kamu gak bisa handle di kehidupan ini ya, dan kalau kamu menyerah di kehidupan ini, bakal menjadi 2 atau 3 kali lipat nanti di kehidupan selanjutnya. Gak peduli kamu percaya ini reinkarnasi atau ada reinkarnasi atau enggak ya, namun memang begitulah gimana energi bekerja dan gimana alam semesta ini ada ya. Si Nine of Swords. Pikirkan apa memang kamu sanggup untuk melanjutkan hubungan dengan dia yang seperti itu, ataupun dia sebaliknya berpikir seperti itu ya. Jangan sampai ambil salah keputusan ya, mengambil keputusan yang salah ya. Karena cinta aja dan kasih sayang aja tidak cukup untuk mempertahankan suatu hubungan ya. That's it. Apa yang terjadi tentang kamu dengan dia ya, ini sulit aku ngerasa untuk dipertahankan ya. Bukan berarti nggak bisa ya. Tuh, ini kembali lagi tergantung kamu ataupun dia ya. Oke, kita lanjut ke karena ini kita pengen tahu tentang kamu dengan dia aja ya, jadi kita nggak membaca yang lain-lainnya agar menghemat waktu. Kita lanjut ke 3 tentang kamu dan dia. Tentang kamu dan dia.
Kita lihat dulu oracle-nya ya. Untuk yang pilih pile ketiga, ada happy, ada co-create, ada deep knowing, dan di the bottom of the deck ada clean it up. Oke, di sini apa yang kulihat adalah kamu dengan dia dalam masa yang baik sebenarnya ya. Aku ngerasain ada kebahagiaan satu sama lain ya. Kebahagiaan ini bakal makin membahagiakan bagi kalian berdua jika kalian benar-benar belajar untuk mengenal diri kalian masing-masing dulu sebelum mengenali diri kalian sendiri, baru mengenali diri masing-masing ya. Jangan terbalik. Kamu gak akan bisa mengenali orang lain kalau kamu gak bisa mengenali diri kamu sendiri ya. Jadi ada proses clean it up. Di sini aku ngeliat ada proses untuk melihat ke dalam diri sendiri sebelum melihat ke orang lain ya. Dan masa dimana deep knowing, di sini aku ngeliat ya, sorry ke telinga aku tiba-tiba, belajar untuk ngelihat setiap hubungan, setiap rasa itu ada maksudnya masing-masing. Dan apa yang kulihat di sini adalah kamu dengan pasangan mempunyai banyak sekali kesempatan untuk belajar dan mempunyai banyak sekali kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. I'm sorry to say ya, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita masing-masing, bukan di dalam diri pasangan. Jadi masih banyak orang yang mengira kebahagiaan itu ada setelah kita mencapai suatu titik dalam hidup kita, entah pernikahan, karir, keuangan, target hidup, goal. Ya, no, kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Selama kita menjadikan kebahagiaan itu adalah sebuah target, kita nggak akan benar-benar bisa bahagia. Ya, jadi kebahagiaan yang kau mau ataupun pasangan kau mau, ini bakal kalian temukan dulu. Ya, pertama-tamanya ada di dalam diri sendiri sebelum kamu temukan di dalam hubungan kamu bersama pasangan. Ya, kamu mungkin udah happy, udah bahagia, ya. Cuman bakal bisa lebih ikhlas, lebih hati itu kayak rela, lebih nyaman ngejalaninnya kalau kamu mengerti konsep yang aku bilang. Ya, kita lihat tarotnya. Ada 9 of Wands, Tower, Five of Pentacles, dan ada Father, lalu ada the Youth. Oke. Ada perbedaan usia yang cukup jauh di sini ya, kemungkinan besar dari kalian. Dan aku ngelihat juga energi di mana karena itu tadi agak tidak seimbang. Kenapa aku bilang ada tuntutan yang cukup berlebihan di salah satu pihak. Nah, jadi seperti ingin dibahagiakan, ingin butuhkan, ingin diharapkan, ingin dan kata-kata pasif lainnya ya. Sedangkan kebahagiaan dan hubungan itu nggak bisa kita hanya pasif, kita perlu juga aktif. Kita nggak hanya perlu tapi kita juga perlu memberi ya. Kita perlu untuk menerima dalam artian menerima dia apa adanya. Dan sebelum kita menerima dia apa adanya, kita harus menerima diri kita sendiri. Jadi aku ngelihat di sini memang yang menjadi main issue adalah penerimaan masing-masing dari kalian. Kalau ada tuntutan untuk merasa memperbaiki pasangan,
ya pasangan ibaratnya dalam posisi nggak baik, dia aku harus bilang misalnya dia dulu nakal atau gimana, ya. That's good jika memang orang yang diberitahu itu mau. Nah, namun jika orang yang diberitahu itu memang tidak ada keinginan untuk berubah, ya kita nggak bisa memaksanya. Ingat, ya, apakah itu membuat dia bahagia apa enggak? Atau kamu hanya menuntut dia untuk membantu menaikkan ego kamu? Ya, tanyakan itu ke diri kamu sendiri. See, choice. Pilihan untuk membuat hubungan ini bahagia ada, pilihan untuk membuat hubungan ini tidak membahagiakan juga ada, ya. Cuman ya itu tadi, ada perbandingan di sini aku lihat, ya. Ada sebuah goal atau ibaratnya ya tujuan yang dilakukan pasangan kamu atau kamu ke pasangan kamu agar dia menjadi seperti yang kamu mau. King of Water, Reverse, dan last cardnya ada Seven of Pentacles. Dan di the bottom of the decknya ada Union. Oke. Kalian mungkin udah berpasangan ya, udah ada penyatuan komitmen ataupun penyatuan diri kamu dengan pasangan. Namun untuk penyatuan diri kamu ke diri kamu sendiri ataupun pasangan itu belum. Itulah kenapa keluar kartu Clean It Up. Sorry, aku ngomong kata-kata aku bisa terbolak-balik ya. Jadi itu kamu dengan pasangan masih ada isu dalam penerimaan diri, ya, tentang kebahagiaan, dan ya tuntutannya aku rasa sebenarnya membuat pasangan kalian mengorbankan diri dia. Apakah kamu bahagia kalau dia menjadi orang lain, ibaratnya gitu, ya. Jika kamu bahagia, apakah dia bahagia menjalani itu? Benar-benar tanyakan ke dalam diri dia. Apakah dia bahagia karena ngelihat kamu bahagia, ataukah dia bahagia karena dia berubah, atau dia bahagia karena menjadi diri sendiri, atau dia nggak bahagia, ya. Oke. Tentang kamu dan dia. Kita lanjut terakhir. Kita lihat deck terakhir. Kita lihat dulu oracle-nya. Terakhir ada co-create, observer, dan ada here and now. Dan di the bottom of the deck ada clean it up lagi, ya. Oke, energinya sama dengan kartu pile sebelumnya, sorry. Oke. Apa yang aku lihat di sini adalah kamu dengan pasangan cukup ada, gimana ya aku jelasin, ada energi stalker di sini, stalking, ya, seseorang yang mempunyai trauma di kehidupannya sebelumnya atau di masa lalunya yang membuat dia cukup trauma. Jadi dia cukup ya stalking tentang bisa mantannya atau kamu yang menjadi pacar dia saat ini. Ya, ingat ini kamu dengan dia. Namun dia itu siapa? Itu tergantung dari kamu, ya, kamu yang menonton ini. Dan
seseorang tidak hidup di masa sekarang, aku ngeliat seseorang hidup di masa lalu, dimana dia menjadikan apapun yang udah terjadi sebelumnya sebagai tameng, sebagai, aku nggak menyalahkan traumanya di sini, cuman ada rasa yang membenarkan yang seharusnya kesakitan itu bukan menjadikan kamu menang sendiri, ya. Ibaratnya gini, kamu kan udah tahu ada trauma, kamu udah kesakitan tentang, sorry kalau kamu dengar suara keponakanku menangis ya. Jadi kamu ngerasanya, aku kan trauma, aku kan pernah diselingkuhin, aku kan pernah dikecewakan, wajar dong aku kayak gini. No, itu bukan wajar, itu adalah sebuah egoisme, dimana kamu merasa pasangan itu harus memperbaiki kamu, dia harus beda dari yang dulu, dan dia harus menjaga perasaan kamu. Terus apa gunanya dong kalau kamu berpasangan dengan dia, ibaratnya gitu. Gini, kalau kita mencintai dan menyayangi seseorang, kalau kamu tanya real love, itu adalah penerimaan, bukan paksaan untuk dijaga, dicintai, ya. Itu hal yang berbeda. Oke, itulah tarotnya. Ten of Pentacles. Ada, aku ngerasain bisa ada komitmen ataupun bakal ada komitmen nantinya, ya. King of Wands, lalu ada Three of Swords, dan kemungkinan besar komitmen kamu pernah dikhianati, jadi mungkin kamu memang punya trauma, entah perpisahan, perceraian di sini, ya. Seperti aku bilang, Three of Swords muncul. Kamu cukup overprotective, posesif dengan pasangan, ya. Two of Swords, lalu ada Ace of Swords. Oke. Ya, kalau kamu tanya sama aku, emangnya aku nggak boleh disayangi, aku nggak boleh dicintai? Boleh, ya. Kamu boleh dicintai, kamu boleh disayangi. Namun jika memang kamu udah siap, dan ini pertanda kamu belum siap, dan artian kamu hanya sedang memaksa seseorang, si Ten of Swords, untuk menutupi lubang di hati kamu, padahal yang bisa menutupinya adalah diri kamu sendiri, si The Tower. Dan I'm sorry to say, ini bakal bisa leading ke arah kamu bakal bisa hancur lagi hubungannya, karena kamu memaksa seseorang untuk menutup sesuatu yang memang tidak pernah dia buat, ibaratnya. Karena memang void itu udah ada di dalam diri kamu jauh sebelumnya. Jadi void itu bisa memang berasal dari masa kecil atau childhood ataupun kehidupan kamu sebelumnya, ya, di masa lalu, dalam artian past life-nya kamu. Knight of Pentacles, jadi nggak perlu kamu percaya reinkarnasi apa enggak, namun yang pastinya itu ada, aku ngeliat berdampak, ya. Dan Seven of Cups, obsesi, posesif, itu membakar hati banget, ya, dan bikin stres, bikin capek hati, ya. Dan itu juga pertanda kita membodohi diri sendiri, kita membohongi diri kita sendiri. Dalam artian hidup bisa lebih baik, lebih membahagiakan, namun kitanya malah membuat hidup menjadi lebih runyam, lebih susah, itu, ya, karena kita mementingkan ego kita. Gini, setiap orang punya traumanya, kesakitannya, itu udah pasti, gitu ya. Cuman kalau langkah lebih baiknya kamu menerima diri kamu yang seperti itu, dan fix diri kamu dulu, perbaiki diri kamu, dalam artian embrace diri kamu, menerima kalau kamu memang kayak gitu, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan menerima kamu sebagai korban lalu tidak berbuat apa-apa dan berharap seseorang datang atau hero datang untuk memperbaiki semua. No, it's not the way, gitu ya. That's not the case, gitu ya. Itu bukan hal yang Tuhan mau dari kita. Semesta, sang pemilik semesta ini, Tuhan itu pengen kita untuk berbuat sesuatu untuk hidup kita, bukan kita ngerasa kita nggak ngapa-ngapain dan harus orang lain yang berusaha. Oh no, nggak bisa, ya. Jadi tentang kamu dengan dia adalah, kalau kamu ngerasa sakit, posesif, obsesi terhadap dia, ambillah jarak, gitu. Mencoba untuk tidak stalking, ya, kasar-kasarnya kamu blokir dia,
hiduplah demi diri kamu sendiri, jauhi sosial media ya. Dan jujur aku juga punya sosial media dan aku udah jarang banget posting, dan aku juga bingung apa yang mau aku posting gitu. Dan because apa yang kurasa adalah aku bahagia dengan hidup aku, dengan kerjaan aku di YouTube ya, dan kerjaan aku sebagai counselor, psikolog dan tarot ya. Dan aku ngerasa kalau memang tidak ada yang mau aku kasih lihat di sana, share, ya berarti nggak ada gitu ya, atau memang aku lagi sibuk. Bukan aku harus menjadikan itu sebagai tujuan aku ya, karena apapun yang terjadi bakal gak ada maknanya atau bakal sia-sia kalau kita nggak tahu arti dari hal yang kita inginkan kita jalani ya. Kalau kita hanya ingin keadaan membaik tanpa udah ada usaha, I'm sorry gitu, doa juga tidak cukup jika kita memang tidak berusaha ya. That's it, I think that's all di pembacaan keempat ini dalam ya tentang kamu dengan dia. I hope that you can enjoy this video. Dan yap, kucing aku udah datang untuk ngambil tempat dia bobo karena meja aku ini dipakai untuk mereka tidur kalau aku lagi nggak kerja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan jaga kesehatan ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video.